Cara sederhana berlatih menjadi orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin sharing kepada Anda tentang sebuah cara yang menurut saya adalah sangat simple, sederhana, tapi powerful untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjadi orang kaya. Ya. Nah, tetapi sebelum saya bahas lebih jauh lagi, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya atau baru menemukan channel saya ini, silahkan Anda bisa subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi update video terbaru dari saya. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungan Anda. Semoga channel saya ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat lebih banyak orang lagi. Nah, ngomong-ngomong soal kaya atau kekayaan atau keberlimpahan, tentu setiap orang beda-beda versinya ya sahabat ya. Punya definisi masing-masing. Karena setiap orang itu tidak sama definisinya. Ada orang yang menganggap bahwa orang kaya itu banyak uang, rumahnya mewah, punya mobil mewah, dan sebagainya. Ada juga orang yang menganggap dirinya kaya ketika mendapatkan atau punya uang 10 juta rupiah, punya uang 20 juta rupiah, 50 juta rupiah, dan sebagainya. Nah, kalau menurut saya sendiri sangat sederhana definisi kaya menurut saya, yaitu pertama tidak punya hutang, ya kan? Kalau kaya secara materi tapi punya hutang untuk apa ya. Kemudian yang kedua bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan yang ketiga bisa berbagi kepada orang lain. Sangat simpel bagi saya. Nah, tentunya tidak sama menurut Anda kan. Nah, bicara tentang keberlimpahan, kekayaan, rezeki dan seterusnya ya, kali ini saya ingin share kepada Anda bagaimana sih caranya berlatih untuk menjadi orang kaya. Karena pada dasarnya orang kaya itu mereka punya mindset tertentu sahabat, punya mental tertentu. Nah, kali ini saya ingin sharing kepada Anda mental seperti apa yang dimiliki oleh orang kaya. Meskipun saat ini Anda belum kaya secara materi ya, tetapi ketika Anda punya mental orang kaya, maka lambat laun kehidupan akan mengarahkan pada Anda agar Anda bisa menjadi orang kaya dan berlimpah ke depannya. Nah, mengacu pada salah satu cat peserta kelas online saya ya, beliau semacam curhat ya. Curhatnya begini. Mas Salam, kenapa kok saya itu tidak dapat jatah BLT? Padahal saudara-saudara saya dapat. Banyak juga tetangga saya yang dapat juga, begitu. Nah, ketika beliau curhat ke saya seperti itu, kemudian saya tersenyum ya kan. Kemudian saya juga ketawa. Ketawanya bagaimana? Ya, lucu saja. Sebab begini, BLT itu kan kalau misalnya dipikir-pikir ya, BLT itu berkaitan dengan orang yang kurang mampu, warga yang tidak mampu, warga yang kategorinya katakanlah miskin lah ya. Padahal peserta saya ini belajar ke saya agar hidupnya berlimpah kan begitu. Kemudian saya tanya dan saya sampaikan bahwa BLT itu bukankah untuk para rakyat atau untuk para warga yang tergolong tidak punya, Bu? Kenapa Ibu malah ingin dapat jatah BLT? Apakah Ibu sebelumnya di jatah BLT atau terdaftar sebagai penerima BLT? Jawabannya tidak. Nah, bukankah kalau misalnya Ibu ingin dapat BLT, itu artinya Ibu tergolong orang miskin? Ibu tergolong orang yang tidak punya? Ibu tergolong warga yang katakanlah tidak berlimpah dan seterusnya. Kemudian beliau baru tersadar, oh iya ya Mas,
Bukankah saya ini belajar untuk bisa menjadi berlimpah? Ya, kenapa saya pikirkan hal itu? Ya, akhirnya beliau pun sadar. Nah, di sini salah satu berlatih untuk menjadi orang kaya adalah kita tidak perlu pusing-pusing mendapatkan jatah-jatah seperti itu, sahabat. Ya kan? Kalau misalnya Anda di tempat Anda, tetangga-tetangga Anda dapat jatah raskin, dapat jatah bantuan dari pemerintah. Kemudian Anda tidak dapat, harusnya Anda bersyukur. Berarti Anda termasuk golongan orang yang mampu. Ketika Anda dikategorikan atau dianggap orang yang mampu, maka alam semesta entah bagaimana caranya, dan saat mindset Anda sudah tepat, Anda meyakini bahwa diri Anda sudah mampu, diri Anda adalah orang berlimpah, orang yang punya, maka kehidupan Anda pun juga akan berlimpah dan Anda lambat laun akan menjadi orang kaya, sahabat. Tetapi ketika mindset Anda adalah Anda ingin mendapatkan, Anda mentalnya minta-minta, kok saya tidak dapat jatah ya, kok saya tidak kebagian ya. Nah, itu artinya mental Anda, mindset Anda kurang benar. Kalau misalnya Anda ingin hidup berlimpah, ingin hidup menjadi orang kaya, tentunya Anda harusnya punya keyakinan bahwa Anda sendiri mampu. Bahkan salah satu mental orang kaya, salah satu ciri orang kaya adalah mereka punya mental memberi. Ya, bukan mental meminta, tapi mental memberi. Bagaimana ya caranya agar saya bisa memberi? Bagaimana ya agar saya bisa memberi yang lebih lagi? Bagaimana ya agar saya bisa berbagi? Yang dipikirkan adalah bagaimana caranya agar saya bisa berbagi keberlimpahan pada orang lain. Bukan bagaimana ya caranya agar saya dapat jatah BLT. Lalu Anda memiskin-miskinkan diri Anda. Anda mengkere-kerekan diri Anda dengan mengakui ya atau gembar-gembor bahwa Anda ini memang layak untuk mendapatkan jatah tersebut. Bukankah itu kurang tepat namanya? Itulah kenapa banyak sekali orang yang hidupnya ingin berlimpah tetapi mentalnya atau mindsetnya, cara berpikirnya itu masih saja keliru. Kalau ingin hidupnya berlimpah tetapi mindsetnya masih juga keliru, cara berpikirnya juga tidak tepat, ya bagaimana bisa hidupnya berlimpah? Lawang jatah raskin, jatah BLT saja masih dipikir, kenapa tidak dapat jatah ya, kenapa tidak dapat bagian ya, dan seterusnya. Jadi jika Anda memang benar-benar ingin menjadi orang kaya, ingin punya keberlimpahan di dalam hidup Anda, ya sudah, mulai saat ini dan seterusnya ya, latihlah diri Anda untuk punya kemampuan, mentalnya punya kemampuan memberi. Anda merasa punya, Anda merasa berlimpah, Anda bisa memberi. Ketika Anda katakanlah seorang kepala keluarga, kemudian Anda harus menghidupi anak istri Anda, maka tanamkan kuat-kuat di dalam diri Anda bahwa Anda mampu menafkahi anak dan istri Anda. Ketika Anda seorang ibu yang single parent ya, kemudian ditinggal suaminya entah karena cerai atau meninggal ya, dan Anda harus menghidupi anak yatim, yaitu anak Anda sendiri, Anda harus menghidupi anak-anak Anda, maka milikilah terlebih dahulu bahwa Anda mampu dan bisa menghidupi anak-anak Anda. Ketika Anda memutuskan untuk bisa menghidupi anak-anak Anda, entah bagaimana caranya, alam semesta akan mendukung Anda agar Anda dimudahkan rezekinya, agar Anda dimampukan oleh Allah. Tetapi ketika Anda mengeluh, Anda merasa sedih yang berlarut-larut karena Anda merasa tidak punya, ya sudah, kehidupan juga akan mengarahkan Anda pada situasi ketidakberdayaan di dalam diri Anda, sehingga alhasil apa? Ya sudah, Anda kekurangan, Anda secara finansial tidak berlimpah,
Anda secara ekonomi sulit dan seterusnya. Itulah kenapa perlu Anda tanamkan kuat-kuat di dalam diri Anda bahwa Anda mampu, Anda bisa memberi, dan Anda punya kemampuan untuk menciptakan keberlimpahan di dalam diri Anda. Baik, itu saja sahabat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini bermanfaat, dan jika Anda rasa video ini bermanfaat, silakan Anda bisa share link video ini ke teman-teman Anda ke sosial media yang Anda punya. Saya doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda dimudahkan rezeki, dan agar Anda digampangkan segala hajat serta urusan Anda. Sekian dari saya salam, terima kasih, dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.